Part 2. Mengapa manusia bisa berubah? Pemuda. Pertama-tama kita perlu merencanakan poin-poin yang akan didiskusikan. Kau bilang manusia bisa berubah. Lalu kau membawanya selangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa semua orang bisa menemukan kebahagiaan. Filsuf. Ya, semua orang tanpa terkecuali. Pemuda. Kita bisa menyimpan percakapan tentang kebahagiaan untuk nanti dan membahas perubahan terlebih dahulu. Semua orang berharap bisa berubah. Aku tahu aku ingin berubah, dan aku yakin siapapun yang mungkin kau cegat dan tanyai di jalan akan setuju. Tetapi mengapa semua orang merasa ingin berubah? Hanya ada satu jawaban. Karena mereka tidak bisa berubah. Kalau mudah saja bagi manusia untuk berubah, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu berharap mereka bisa melakukannya. Tak peduli sekuat apapun mengharapkannya, manusia tidak bisa berubah. Itulah sebabnya ada begitu banyak orang yang terbawa oleh agama-agama baru dan seminar-seminar self-help yang meragukan, serta pengajaran tentang bagaimana setiap orang bisa berubah. Apakah aku salah? Filsuf. Nah, sebagai jawabannya, aku akan bertanya, mengapa engkau begitu bersikeras bahwa manusia tidak bisa berubah? Pemuda. Inilah sebabnya. Aku punya seorang kawan, seorang pria yang telah mengunci diri di kamar beberapa tahun lamanya. Dia berharap bisa keluar dan bahkan berpikir ingin punya pekerjaan, jika memungkinkan. Jadi, dia ingin dirinya berubah. Aku mengatakan ini sebagai temannya. Tapi yakinlah bahwa dia adalah orang yang sangat serius yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hanya saja dia takut meninggalkan kamar. Kalau dia mengambil satu langkah saja untuk keluar, jantungnya berdebar dan lengan serta kakinya menjadi goyah. Kurasa ini jenis neurosis atau rasa panik. Dia ingin berubah tapi tidak bisa. Filsuf. Menurutmu apa alasan dia tidak bisa keluar? Pemuda. Aku tidak terlalu yakin, bisa saja karena hubungannya dengan orang tua atau karena dia dirundung di sekolah atau di tempat kerja. Dia mungkin pernah mengalami sejenis trauma akibat sesuatu yang seperti itu. Namun, bisa jadi kebalikannya. Mungkin dia terlalu dimanja saat masih kanak-kanak dan tidak bisa menghadapi kenyataan. Aku sama sekali tidak tahu dan aku tidak bisa mengorek masa lalunya atau situasi keluarganya. Filsuf. Jadi maksudmu ada insiden pada masa lalu temanmu yang menjadi penyebab trauma? Atau sesuatu yang serupa itu dan sebagai hasilnya dia tidak bisa lagi keluar? Pemuda. Tentu saja, selalu ada sebab sebelum akibat. Tidak ada yang misterius tentang hal itu. Filsuf. Barangkali alasan dia tidak bisa keluar lagi terletak pada lingkungan rumahnya saat masih kecil. Dia dianiaya oleh orang tuanya dan tumbuh dewasa tanpa pernah merasakan kasih sayang. Karena itulah dia takut berinteraksi dengan orang dan karena itulah dia tidak bisa keluar. Mungkin, itu mungkin bukan? Pemuda. Ya, sepenuhnya mungkin. Kubayangkan pasti rasanya sangat sukar. Filsuf. Lalu engkau berkata, ada sebab sebelum akibat. Atau dengan kata lain, siapa aku sekarang? Ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Apakah aku memahaminya dengan benar? Pemuda. Ya, filsuf. Jadi, kalau keadaan setiap orang di bumi di sini pada saat ini terjadi karena insiden masa lalu mereka, menurutmu bukankah banyak hal akan berubah sangat aneh? Tidakkah kau mengerti? Semua orang yang tumbuh dewasa dengan perlakuan kejam orang tuanya harus menderita efek yang sama seperti temanmu dan menjadi penyendiri. Atau seluruh gagasan itu akan menjadi tidak logis. Itu bila masa lalu benar-benar menentukan masa kini dan sebab mengontrol akibat. Pemuda, apa persisnya yang kau maksud? Filsuf, kalau kita berfokus hanya pada sebab-sebab di masa lalu dan mencoba menjelaskan berbagai hal semata-mata melalui hubungan sebab dan akibat, akhirnya kita akan tiba pada determinisme. Karena yang dinyatakannya adalah bahwa masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan tidak dapat diubah. Apakah aku keliru? Pemuda. Jadi maksudmu masa lalu tidak penting? Filsuf.
Ya, itulah pendirian dari sudut pandang teori psikologi Adler. Pemuda, aku mengerti. Poin-poin yang dipertentangkan tampaknya menjadi sedikit lebih jelas. Tapi begini, kalau kita mengikuti versimu, bukankah pada akhirnya ini berarti tidak ada alasan mengapa temanku tidak bisa lagi keluar? Sebab kau berkata, insiden masa lalu tidaklah penting. Maaf, tapi itu benar-benar mustahil. Pasti ada alasan di balik pengasingan dirinya. Pasti ada atau ini tidak akan bisa dijelaskan. Filsuf, benar. Tidak akan ada penjelasan untuk itu. Jadi dalam teori psikologi Adler, kita tidak memikirkan sebab yang sudah lewat, tapi tujuan saat ini. Pemuda, tujuan saat ini. Filsuf, temanmu merasa tidak aman, jadi dia tidak bisa pergi keluar. Pikirkan hal itu dengan cara sebaliknya. Dia tidak mau keluar, jadi dia menciptakan kondisi kecemasan. Pemuda, hah? Filsuf, pikirkan dengan cara ini, temanmu sudah bertujuan untuk tidak pergi keluar dan tidak menciptakan keadaan cemas dan takut sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut teleologi. Pemuda, jangan bercanda. Temanku membayangkan rasa cemas dan takutnya. Jadi apakah engkau lalu akan mengatakan bahwa temanku hanya sedang berpura-pura sakit? Filsuf, dia tidak sedang berpura-pura sakit. Rasa cemas dan takut yang dirasakannya nyata. Terkadang dia mungkin juga menderita akibat migrain dan rasa mulas yang parah. Akan tetapi itu juga merupakan gejala-gejala yang dia ciptakan demi mewujudkan tujuannya untuk tidak keluar. Pemuda, itu tidak benar, tidak mungkin, itu terlalu menyedihkan. Filsuf, tidak, inilah perbedaan antara aetiologi atau studi tentang hubungan sebab dan akibat dan teleologi, ilmu yang mempelajari tujuan dari suatu fenomena tertentu ketimbang penyebabnya. Segala sesuatu yang tadi kusampaikan kepadaku didasarkan pada aetiologi. Selama tinggal di dalamnya, kita tidak akan mengambil langkah maju.